Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasyada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'assu biha 'alana al-arsyadu thayyibah wa tuhassinu biha lana akhlaqul mahmuda wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa ya hadirun taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas taufik dan hidayahnya, atas pertolongannya kita malam ini bisa kembali duduk di taman surga dunia ini dalam rangka rutinan malam Selasa. Mudah-mudahan langkah-langkah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melaksanakan kewajiban kita, yaitu mencari ilmu dan juga masih dapat menghadiri majelis ilmu, majelis zikir. Alhamdulillah, ini suatu kenikmatan yang sangat besar bagi kita, karena di akhir zaman ini mayoritas mah horeang ngaji teh. Akhir zaman mah mayoritas ngaji teh horeang. Komo ngajina serius. Nah, hawana tuluh. Katanya hawana horeang. Nah, berarti ketika kita dimudahkan oleh Allah, berarti kita mendapat karunia yang sangat besar. Alhamdulillah. Sebagaimana yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdurrahman Al-Faqih, semoga Allah senantiasa memanjangkan umurnya. Hawanya kalau ngaji benar itu memang malas. Kecuali kalau ngajinya itu cara ngajinya sebagaimana yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kalau ngajinya sesuai dengan yang diharapkan oleh hawa nafsu, biasanya semangat. Ini kenapa ya? Sinyalnya nggak ada. Matiin aja internet. Ya. Ini bukan hanya di sini saja, tapi memang mayoritas seperti itu. Kalau pengajian-pengajian yang asal-asalan, asal rame, itu hawa nafsunya semangat, bawaannya semangat itu. Ya, tapi kalau ngaji yang benar, berusaha sebenar mungkin, otomatis hawa nafsunya itu dilawan. Dengan ngaji yang benar itu hawa nafsu akan terkalahkan. Ya. Makanya wajar kalau semangatnya kurang. Ya. Nah, ini sudah dari sononya seperti itu, jadi jangan heran. Maka ada pengajian-pengajian yang ngaji hanya 1-2 gitu. Tapi nanti suatu saat juga akan terasa, wah kadubung bahala tengaji, jadi ini masih cara umum saja. Ya. Jadi ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu, majelis zikir, di akhir zaman ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan zikir gitu ya. Dan para ulama sepakat bahwa salah satu obat hati yaitu dengan zikir, dengan
ilmu juga gitu ya. Nah, sebagaimana obat itu sangat dibenci oleh orang yang sakit sebetulnya gitu. So, minum orang lagi sakit ini dokter zolim atau gimana, orang lagi makan juga nggak enak dikasih obat yang pahit gitu. Kalau kita menyikapinya dengan hawa nafsu tentu kita marah. Dokter ongkoh sekolah katanya, tapi aya terawas tuang kalau tadi pasien obat anu pahit. Nah, demikian juga kita dalam mengobati penyakit hati. Ya. Nah, jadi wajar kalau pulang petong. Kita doakan semoga yang pernah hadir di majelis rumasa ini walaupun hanya sekali, semoga tetap mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ngaji itu walaupun hanya sehuruf kitanya tetap mendapat barokah. Belajar ilmu walaupun hanya satu huruf tetap mendapat barokah. Telah melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan dari kitab Al-Azkar yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala yang tentang ini bab yang pasal yang masih tentang sholawat. Memang kajian bahasan tentang sholawat itu panjang banget gitu ya, panjang banget. Tapi ini tinggal beberapa kali pertemuan, insyaallah nanti tuntas satu bab, laksanakan, mulai lagi dengan bab yang lain. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai ngaji satu bab ilmu, ngaji lagi bab ilmu yang lain terus gitu ya. Perlu diulang-ulang terus juga nggak masalah ya. Nggak ada ruginya kita ngulang ngaji. Tentang bab membuka doa dengan hamdalah, juga sholawat pada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita berdoa itu dianjurkan dibuka dengan hamdalah, kemudian juga dengan selawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan langsung minta doa, jangan langsung minta kebutuhan kita. Nah, nanti di sini akan ada penjelasannya. Dan kemarin, alhamdulillah hari hari Rabu dulu kalau nggak salah, ikut hadir ke pesantren Risalah Bandung Barat. Kebetulan hadir guru mulia Syekh Dr. Muhammad Rajab dari Damaskus, Syria. Beliau di sana seorang pemimpin Thariqah Naqsabandiyah juga, dari jalur yang mungkin agak berbeda dengan kita ya. Jadi gurunya agak sedikit beda, tapi sampai ke atasnya mah sama-sama. Nah, jadi bersambung juga di Diaudin Khalid Al-Badili juga sudah bersambung di sana, dan ke atasnya bersambung sampai Syekh Baudin Sabandi pada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan bersambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi masih satu thariqah walaupun gurunya beda. Alhamdulillah, betapa gembiranya beliau, betapa senangnya beliau. Tapi ada sedikit yang luar biasa. Tatkala sebelum beliau pulang, saya minta didoakan dadanya atau hatinya biar semakin bersih, biar diobati gitu ya. Pegang, begitu pegang, udah selesai, beliau langsung bilang, antum merokok ya? Ketahuan, langsung ketahuan. Jadi ulama-ulama khusus, ulama-ulama yang hatinya sudah terbuka, itu tahu ketika muridnya melaksanakan hal yang makruh pun tahu. Apalagi kalau melakukan yang haram gitu. Yang makruh aja, merokok aja ketahuan gitu, nggak bisa bohong. Nah, ya, maka
dengan ulama-ulama thariqah, ulama-ulama tasawuf memang memiliki keunggulan, ya, memiliki keistimewaan yang kadang di luar dari kebiasaan. Ya. Nah, beliau dan alhamdulillah beliau pun memberikan ijazahnya melalui sanad beliau itu dalam thariqah Naksabandiyah. Dan ternyata setelah beliau dari Padalarang, kemudian beliau safari ke Pesantren Al-Azhar Citangkolo Banjar, ke Ki Haji Munawir Abdurrahim yang kebetulan saya juga dulu dapat sedikit ilmu di sana, dapat ijazah selawat dari Ki Haji Munawir. Nah, akhirnya guru-guru kita pun bersambung. Ya. Nah, kemudian setelah dari Banjar beliau pun ke Banyumas, ke Leler, ya, ke pesantren Andalusia, Bagus Anam Leler. Nyambung lagi di sana akhirnya. Jadi guru-guru kita itu saling bersambung, ya, saling kenal, saling bersambung dan saling mendoakan, ya, satu sama lain. Ternyata dalam thariqah Naksabandiyah ini kita banyak temannya, kita banyak sahabatnya, kita banyak gurunya, ya, bukan hanya satu dua, gitu, ya. Alhamdulillah. Kalau kita tidak mengikuti jalan para ulama, jalan siapa yang akan kita ikuti untuk meraih keselamatan di dunia dan akhirat? Nah, ada sedikit tambahan dari beliau sebelum membaiat. Ini nanti mungkin bisa juga ikutan, bisa mengamalkan juga. Ada tambahan selain zikir Naksabandiyah, beliau pun mengijazahkan tambahan wirid, yaitu setiap hari membaca Al-Quran minimal 2 halaman, enggak minimal 1 juz, minimal 2 halaman. Nah, jadi kalau misalkan pagi halaman sebelah kanan, sore halaman sebelah kiri, itu minimal, paling sedikit. Nah, kemudian tambahan selanjutnya dari beliau yaitu kita pun harus mengajak minimal 2 orang untuk ikut zikir dengan kita. Nah, ini yang berat. Yang berat katanya. Kadang kita mengajak orang lain, kadang ada rasa minder, kadang segan, kadang gak enak gitu ya. Kadang takut dibully gitu. Kadang kita mengajak ke jalan yang benar, kadang malah takut dibully atau takut dikata-katain gak enak gitu. Wah, ngajak-ngajak ngaji kos bener wae, kadang sok itu. Itulah bagian daripada godaan-godaan setan supaya kita tidak mau ngajak orang lain. Padahal kita ngaji wajib, kita ngajak orang lain ngaji dan zikir juga wajib. Supaya apa? Supaya barokah pahala kita pun akan bertambah. 2 orang yang kita ajak kemudian ikut mengamalkannya, maka kita akan terus mendapat pahala sebagaimana orang yang kita ajak itu dapat dari pahala itu, dengan tidak mengurangi pahalanya gitu ya. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau kata beliau 2 orang saja minimal ya. Nah, kita bisa. Kita punya keluarga, ajak keluarga kita, ajak tetangga ya. Insya Allah. Kalau sanggup nanti dibaiat. Jadi ada talqin, ada baiat. Ini memang secara khusus jamaah malam Selasa ini belum dibaiat. Ya, baru ditalqin, baru diajarkan. Karena takut belum siap, ya, takut belum siap. Kalau talqin itu ibarat menyambungkan, ya, ibarat disolder gitu ya, disambung gitu. Nah, nyambung itu ada kalanya kuat, ada kalanya tidak. Nah, kalau baiat itu mengikat, sudah disambung, udah nyambung terus diikat, digembok gitu ya, udah nyambung terus digembok, pintu sudah nutup terus dikunci, aman. Ya. Jadi ada talqin, ada
baiat. Nah, baiat itu apa? Baiat itu ditanya apakah betul akan mengamalkan ajarannya, gitu ya. Misalkan ya nanti yang diijazahkan apa, gitu ya. Kalau misalkan siap, ya. Nah, itu seperti dikunci. Aman, sudah masuk ke kotak. Nah, jadi kita nyambung sanadnya juga, sanadnya sudah terkunci. Insya Allah sedikit demi sedikit saja. Insya Allah nanti juga lama-lama kita juga kuat atas dorongan guru-guru kita semua. Karena dalam Thariqah Naqsabandiyah itu ringan saja, gitu ya, nggak ada paksaan. Bahkan nggak seolah-olah ngajak-ngajak juga nggak terlalu dianjurkan, gitu ya. Ngajak secara umum, gitu ya. Itu tidak. Nanti dengan sendirinya juga akan pada datang. Kalau kita sudah jadi zikir kita sudah, dengan zikir kita hati kita sudah nyala, sudah hidup, gitu ya. Nanti hati-hati yang mati itu akan mendekat ke kita. Ibarat pohon yang hidup, karena orang yang zikir itu bagaikan pohon yang hidup. Nah, sementara orang yang tidak zikir itu bagaikan pohon yang mati, ya. Pohon kalau yang sudah mau mati, gitu ya, sudah mau sekarat, sudah mau layu, ketika disimpan di dekat pohon yang hidup, nah, keteduhan, gitu ya, merasa terteduhi, gitu ya, lama-lama bisa hidup lagi, gitu ya. Insya Allah. Jadi dengan sendirinya nanti juga akan bertambah, insya Allah. Nah. Jadi tambahan dari Syekh Dr. Muhammad Rajab dari Damaskus kemarin amaliyahnya seperti itu. Dan dari wiridnya, tawajuhnya itu pagi dan sore. Karena dalam zikir itu, amaliyah atau ibadah zikir itu beda dengan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Kalau sholat ada ketentuannya, ada batasannya, gitu ya. Sholat ada batasnya, yang wajib cuma 17 rakaat. Kemudian puasa juga ada batasnya, yang wajib cuma sebulan di bulan Ramadan, dalam setahun cuma sebulan. Kemudian haji juga yang wajib sekali seumur hidup. Nah, tapi kalau dengan zikir gak ada bilangannya, gak ada batas maksimalnya. Maka Allah memerintahkan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Nah, sebanyak-banyaknya itu bagaimana caranya? Sampai kita nggak bisa ngitung, saking banyaknya. Ya, kalau kita masih dihitung mah itu nggak apa-apa, sebagai latihan disiplin kita. Bukan berarti dihitung itu nggak baik, bukan. Dihitung juga baik. Ada zikir yang tidak bisa dihitung, yaitu zikir kofi, zikir Naqsabandiyah. Nah, zikir di dalam hati kita ingat kepada Allah kapanpun, dimanapun, kita selalu ingat kepada Allah. Itu yang tidak terhitung sebanyak-banyaknya. Kita minum ingat Allah, kita mau tidur ingat Allah, mau kerja ingat Allah, mau apapun ingat Allah. Nah, supaya terlatih ya harus latihan dulu. Sampai bisa itu harus latihannya minimal pagi sore. Orang yang pagi harinya wiridan, zikir, ingat pada Allah, kemudian sorenya juga ingat pada Allah, maka dicatat orang itu menjadi ahli zikir. Siang malam sebagai ahli zikir. Insya Allah. Nah, kita lanjutkan dari kitab kajian kitab Al-Azkar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif badal kitab an nafa'ana bihi wa bi ulumi barakatuh fi darin amin. Wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan juga Imam Tirmizi dan juga Imam Nasa'i
dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam, bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillahu lillahi ta'ala, bahwa Rasulullah SAW itu mendengar seorang laki-laki di dalam sholatnya itu berdoa di dalam sholatnya tetapi tidak membaca hamdalah. Nah, maka walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga tidak membaca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajilan hada, maka orang tersebut kata Nabi terburu-buru. Jadi kalau kita langsung berdoa tanpa membaca hamdalah, tanpa memuji Allah, tanpa membaca selawat kepada Rasulullah, maka itu termasuk orang yang terburu-buru. Ajlan hada summa da'ahu, kemudian Rasulullah SAW berkata, faqala lahu aw li gharihi, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada orang tersebut atau kepada orang-orang yang lainnya, idza shalla ahadakum falyabda bi tamjid rabbih subhanahu wa ta'ala subhanahu wa sana'i alaihi. Apabila jadi kalau kita mau berdoa itu, maka kita yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian summa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa. Nah, kemudian berdoalah, ya, berdoalah dengan sesuatu yang kita inginkan. Nah, maka subhana alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim, ya. Jadi membaca hamdalah dulu, kemudian membaca selawat, kemudian kita berdoa. Nah, ini kalau kita langsung berdoa maka disebut orang yang terburu-buru. Orang yang terburu-buru, ada makan terburu-buru juga keselak kan. Minum terburu-buru juga keselak, nggak enak gitu. Nah, makanya dalam berdoa itu harus seperti itu, harus memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian baru berdoa. Hadis hasan sahih, hadis tersebut hasan sahih. Ini sangat baik untuk menjadi pedoman kita. Jadi kalau ingin dikabul doanya, sebelum kita punya hajat, doa hajat, minta ini, minta itu, minta mobil, minta rumah, minta apa saja, kita memuji dulu kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Wa rawayna fi kitab Tirmidzi an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan kepada kami di dalam kitab Tirmidzi, Imam Tirmidzi, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala inna doa mauqufan, bahwa sesungguhnya doa itu tertolak, ya, atau terpisah, tertolak, ya. Kalau wukuf di Arafah berarti itu apa? Sudah mau pamitan, sudah mau bertolak. Nah, maka di sini inna doa mauqufan. Nah, jadi sesungguhnya doa itu mauqufan, tertolak, baina samai, atau terpisah, baina samai wal ardi, di antara langit dan bumi. Jadi doa itu
bisa tertahan, tertolak, atau tergantung, ngegantung di luhur, ya, nggak sampai ke langit tapi sudah tidak di bumi. Ini berada di tengah-tengah. La yas'adu minhu syai'in hatta yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tersebut, orang yang berdoa itu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat ijma' ulama ala istihaba ibtida ad-du'a bil hamdillah ta'ala wa sana'i alaihi summa salatu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jadi semua doa itu tertolak atau tertahan, ya, tertahan antara langit dan bumi sampai kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita minta, udah minta sampai nangis-nangis, tapi belum baca sholawat, masih tertahan, masih tertolak, gitu ya. Makanya harus dengan yang tadi, kembali ke hadis yang tadi, ya, harus memuji kepada Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah, baru berdoa. Jadi ketika sudah demikian, berdoanya itu langsung naik ke langit, tidak tertahan lagi, ya. Dan semua ulama itu sepakat terhadap hal tersebut. Itu dengan sebelum berdoa itu dengan membaca hamdalah dulu, kemudian berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakadzalika yatimu doa bihi. Dan kemudian dalam penutupnya pun demikian. Maka dalam penutup doa kan kadang suka ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Ada wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi awal dan akhir itu, awal kita buka dulu jalur ke langit, katanya jangan sampai tertahan di awan, di tengah-tengah, katanya. Nah, ini langitnya bukan langit itu, katanya. Langit itu bukan bukan asap yang di atas kita, bukan. Itu mah benda. Nah, alam langit itu alam malaikat, katanya. Nah, kemudian juga dalam penutup doa juga demikian. Nah, insya Allah akan cepat makbul. Wal asara fi hadzal bab kasiratan ma'rufat. Nah, jadi dan berita-berita atau informasi-informasi tentang bab tersebut, ya, itu banyak, ya, sangat banyak, dan sudah sama paham karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah dicontohkan oleh semua guru-guru kita, para kiai dulu, gitu ya. Nah, sebelum doa, gitu ya, doanya mah misalkan mau doa mau hajatan, tapi tetap aja doanya mah hamdalah dulu, sholawat dulu, baru berdoa, kemudian nanti di akhir juga ditutup dengan sholawat dan hamdalah lagi. Jadi ada wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu sekarang udah ditutup, tambahin lagi Fatihah gitu. Ya, lebih ini lagi, jadi dorong lagi dengan Fatihah. Nah, ini di sini nggak disebutkan seperti itu. Ini tambahan dari guru-guru kita. Walaupun ya kadang aneh juga, kan Fatihah itu pembuka, gitu ya. Tapi kenapa tutup doa suka ditutup dengan Fatihah? Nah, karena Fatihah yang terakhir itu sebagai penutup juga berarti kita mulai dengan pengabulan, dengan dikabulkan.